kita mau masuk di sakramen Ekaristi bagian kedua. Ya. Waktu sakramen Ekaristi bagian pertama, masih ingat kan? Masih. Bu Patris jawab ya, mewakili adik-adik semua. Baik, di sakramen Ekaristi bagian kedua ini merupakan peristiwa di mana Yesus bersama para muridnya. Waktu itu bersama Yesus sendiri, para rasul mengalami sendiri, seperti dalam layar ini ya adik-adik ya, para rasul mengalami sendiri, berbincang sendiri, menerima apa yang dikatakan Yesus sendiri, dan itu akan diulang untuk kita semua yang menjadi murid-muridnya juga. Jadi di sakramen Ekaristi bagian kedua ini adalah menjadi bagian pokok, puncak dari sakramen Ekaristi. Maka segala sesuatu ada waktunya. Kalau minggu kemarin kita bermain, saat ini kita mau menyimak dengan baik adik-adik, supaya apa yang kita terima sungguh menjadi pengalaman iman, membentuk iman kita, dan tujuan akhir semakin mencintai Tuhan Yesus melalui sakramen Ekaristi. Kita lanjut, Kak. Ya, apa saja dalam sakramen Ekaristi bagian kedua ini? Adik-adik perhatikan, ada 2 dalam persiapan persembahan. Ditutup kemarin dengan doa umat bagian 1 itu, sakramen Ekaristi bagian 1, kita mulai. Adik-adik ya, ada persiapan persembahan. Persiapan persembahan itu, yang pertama itu ada persiapan persembahan. Diwakili oleh beberapa umat, bahkan anak-anak boleh, Kak Desi. Nah, perarakan persembahan itu apa saja? Hasil kolekte. Kalau misalnya hasil kolekte itu masih diambil oleh petugas, kemudian ada sedikit yang mewakili. Kemudian ada roti anggur, ada lagi mungkin waktu ada perarakan ya, itu sudah ditata, dibawa ke depan, diwakili oleh beberapa umat. Kalau semua umat berduyun-duyun ke depan, ke altar, pastinya tidak mungkin, Kak Desi. Maka ada beberapa yang dipilih untuk mewakili umat. Baik, yang kedua persiapan apa? Lah, setelah persembahan itu dibawa ke depan, kemudian persiapan di altar. Nah, semua sudah dibawa, kemudian di altar juga dilakukan persiapan. Apa saja adik-adik? Pernah mengamati tidak? Nah, lihat bersama ya. Imam sudah tidak lagi misdinar, sudah tidak lagi siapa pun, tapi imam mengatur korporal. Kemudian urificatorium, piala, pala, dan juga buku misa sudah disediakan di altar. Nah, seluruh perarakan, persembahan yang dibawa ke depan, ditata di altar, itu menjadikan lambang keterlibatan aktif umat beriman dalam kurban Kristus di altar. Di semua berarak jadi satu di altar. Diwakili beberapa yang dibawa ke altar. Baik, lanjut Kak. Nah ini adik-adik, ini umat kan duduk banyak ya, kalau semua berduyun-duyun ke depan tidak mungkin. Maka ada beberapa yang mewakili. Ada yang di depan itu membawa piala dan perlengkapannya, kemudian ada roti anggur dan juga air ya. Tadi sudah ada di permainan ya adik-adik ya. Ampul, ini ada yang membawa, kemudian di belakang kalau pas perarakan besar ada yang membawa lagi selain piala, hosti besar dan perlengkapannya piala,
ada di belakang itu, ada yang buah, ada yang persembahan lain. Nah, dibawa mewakili ke depan. Kemudian yang umat aktifnya dengan apa? Umat menyanyikan lagu persembahan. Jadi seluruh umat itu aktif, tidak hanya yang membawa. Ini adik-adik ya, kalau nanti misalnya kalian udah offline, ada yang perarakan begini, adik-adik tidak bermain HP, tidak asik dengan yang lain, tetapi bernyanyi bersama ketika adik-adik tidak mendapat tugas membawa persembahan. Oke, kemudian Romo sudah siap di depan, imam sudah siap di depan menerima persembahan yang dibawa ke altar. Baik, Bu Patris tunjukkan apa yang ditata di altar sebelum kita memasuki semua apa yang akan dilakukan oleh Romo ditata dulu. Jadi umat yang membawa itu Romo menerima, diatur di altar. Ya, Kak Desi jadi Miss Dinarnya. Romonya diwakili Bu Patris. Tapi kalau Romo pastinya laki-laki, Kak. Tapi ini mewakili saja, menunjukkan saja ya. Oke, Kak. Ya. Adik-adik, ini yang dibawa oleh teman-teman kita yang mewakili. Kemudian oleh Romo diterima. Nah itu figurinya juga ditata semua di altar dan diterima. Kemudian ada juga ini ya, air dan anggur. Ya, Romo membuka alas dulu. Kain putih, namanya apa adik-adik? Dibuka sebagai alas. Nah, ini namanya apa? Korporal. Yang kaku ini untuk tutup hosti besar dan patena berisi. Pala. Patena berisi hosti besar. Kemudian ditutup dengan pala. Oke, ditaruh. Ini ditaruh. Ini ada hosti besarnya. Hosti besar yang harus dibawa oleh adik-adik atau yang mewakili ini masih roti biasa, hosti biasa. Kemudian ditaruh. Lah, sekarang ini untuk nanti selesai itu diringkas, dibersihkan. Ini purifikatorium. Lanjut. Ini nanti yang akan dipakai. Apa ini namanya, Adik? Piala. Ditaruh di altar. Loh, Bu Patris, kok ada sendok kecilnya? Seringkali mungkin kalian ketika ikut perayaan Ekaristi, sendok kecil ini tidak ditaruh. Tapi ini sebenarnya mau mengambil apa? Anggur sama air. Ini setelah dipersiapkan, ini ditaruh, ya toh? Taruh di sini, semua dipersiapkan. Ya, kemudian karena airnya itu tidak perlu banyak, maka diambillah dengan sendok kecil. Oke, 1, tapi Romo tidak sambil menghitung ya, dikira-kira. Nah, setelah itu ditutup lagi karena waktunya belum tiba untuk mempersembahkan misa di bagian puncaknya. Nah, ini tetap ditutup oleh yang tadi, apa penutup patena tadi? Pala. Ini adik-adik. Nah, ini yang ada seperti piala, ada tutupnya namanya Gori. untuk membagi umat ketika menerima umum. Oke, ditutup. Baik. Nah, jadi seperti ini sudah dipersiapkan oleh Romo. Kemudian nanti
doa-doanya dipimpin oleh Romo. Ya, ini adik-adik, perhatikan, ini adalah persiapan di persembahan mulai bawah umat sampai Romo mengatur di altar. Lanjut, Kak. Nah, ini adik-adik, kalian sudah boleh mulai membuka bersama. Di buku TPE-nya boleh disiapkan juga. Ini di daerah nanti kita akan melihat semua. Apa itu? Di bagian mengunjukkan persembahan. Mengunjukkan persembahan ini yang memimpin adalah Romo. Terpujilah engkau atas roti dan anggur. Ini Romo memimpin, di yang sudah disiapkan ada roti, ada anggur, kemudian sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Kemudian juga untuk anggur. Nah, lanjut. Kemudian ada ini adik-adik, ketika Romo mempersembahkan misa atas roti dan anggur, Romo mengangkat roti dulu. Di atas roti, kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Ya, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Kemudian di atas anggur tadi, Romo juga berdoa lagi. Apa itu doanya? Nih, terpujilah Engkau Tuhan, alam semesta, alam. Sebab dari kemurahan-Mu, kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Semua sudah didoakan oleh imam, kemudian nih, doa imam setelah doa atas anggur, Romo selalu terus berdoa memimpin kita, adik-adik. Tuhan, perhatikan kalimatnya Romo. Dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal. Nih, kalimatnya Romo diperhatikan. Kami menghadap kepadamu. Dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Perhatikan baik-baik adik-adik ya. Dengan rendah hati. Jadi Romo ini mewakili kita. Perhatikan kalimatnya. Supaya kita kalau mengikuti misa itu sungguh-sungguh. Oke, lanjut Kak. Nah ini. Dia dicampur. Dalam pencampuran air dan anggur itu ada hal penting yang perlu kita perhatikan ya adik-adik supaya kita tahu. Pertama, pencampuran air dan anggur melambangkan. Kak Desi minta tolong Kak Desi untuk dibacakan adik-adik kita. Yang pertama, air dan darah yang mengalir dari lambung Kristus waktu disalib. Kedua, kemanusiaan dan keilahian Kristus, yaitu peristiwa inkarnasi Sang Putra menjadi manusia. Ketiga, kesatuan antara Kristus dan manusia atau gereja. Lanjut Kak. Ya, baik. Di balik satu lagi tadi, Kak, saya mau menyampaikan sebentar. Jadi adik-adik, ketika air dan anggur itu dicampur, itu tidak sekedar dicampur. Ada makna, perhatikan sendiri yang sudah dibacakan Kak Desi tadi. Ya, perhatikan setiap gerakan, setiap kalimat, sungguh bermakna dalam iman kita. Lanjut, Kak. Ya, jadi ini Romo Bomi dan Romo Luis waktu itu ya, ada pembasuhan tangan. Jadi membasuh tangan itu tidak hanya pada saat masa pandemi, Kak Desi. Betul. Ini menjadi tradisi dari gereja perdana dan diwariskan sampai pada turun-temurun. Iya. Mengapa ada perlu membasuh tangan adik-adik?
Yang pertama, simbolis untuk penyucian diri sebelum masuk di bagian puncak Ekaristi. Nah, doa imam saat membasuh tangan, perhatikan kalimatnya, selalu perhatikan. Tuhan, jadi semua gerakan diiringi dengan doa. Tuhan, perhatikan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikan aku dari dosaku. Kalau kita mau ikut Ekaristi, masuk sungguh, Kak Desi. Sudah tidak berani namanya main-main. Betul-betul tidak berani. Mengapa? Setiap gerakan, setiap kalimat itu sungguh-sungguh mengajak kita tahu bagaimana kita berproses dalam Ekaristi. Tuhan, basuhlah aku. Lanjut, Kak. Ya. Nah, ini adik-adik setelah membasuh tangan, masuklah ke doa. Namanya doa persiapan persembahan. Nah, ini doa presidensial. Apa itu artinya? Artinya harus didoakan imam yang memimpin Ekaristi waktu itu. Tidak romo yang di luar dipanggil, tapi romo yang ada di altar tersebut untuk memimpin doa persiapan persembahan. Jadi romo mendoakan dengan lantang, jelas, dan tangan terentang. Tangannya direntangkan, ya. Imam kemudian berdoa. Berdoalah saudara-saudara sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dengan ditutup ya, imam, kemudian umat, semoga, ini kita umat wajib menjawab. Nah, karena sebagai peran aktif ketika Ekaristi. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kak Desi, kita itu harus bersyukur. Kita itu adalah umat Allah yang kudus, yang sudah dikuduskan melalui pembaptisan. Maka ini, berdoalah saudara-saudara, langsung umat menjawab. Diakhiri dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Oleh imam lagi anak-anak, imam yang memimpin dengan lantang dan umat juga aktif menjawab amin. Tidak dibatinkan tapi dijawab dengan tegas tapi tidak teriak. Lanjut. Ketika tadi Bupati sudah sampaikan di doa persiapan persembahan, romo tangannya direntangkan, memimpin kita semua dengan doa-doa yang mau dibawa kepada Allah, umat semua dibawa, diwakili oleh imam. Next. Ya, baik. Nah, adik-adik yang terkasih, semua tadi adalah persiapan menuju doa yang agung ini. Doa syukur agung. Jadi semua doa, semua persiapan tadi mau memuncak di sini adik-adik. Yaitu doa syukur agung. Di doa syukur agung ini kita mau bersama-sama. Yesus hadir dalam diri imam, mengajak semua melihat peristiwa puncak di mana waktu itu diucapkan oleh Yesus dan sekarang diulang kembali supaya semua tahu bahwa akulah Yesus, bukan Bu Patris ya, akulah yang akan kamu terima dalam Ekaristi ini. Nah, maka melalui juga doa-doa, tidak sekedar tak kasih, enggak, lewat doa-doa romo yang semula ini roti biasa.
diolah, kemudian nanti akan berbentuk hosti, putih, tidak berasa, dibagikan ke umat. Tadinya dari bahan dasar ini, anggur, buah anggur diolah, kemudian juga gandum biasa, kemudian diolah, masih biasa untuk saat ini, Kak Desi, masih biasa. Iya. Lah, kita akan berproses, melihat, mengamati, dan mengimani bahwa anggur adalah darah Kristus dan hosti roti adalah tubuh Kristus. Next. Nah, adik-adik, kita mau lihat bersama ya, Bu Patris juga sama, kakak-kakak juga mau melihat bersama. Doa syukur agung merupakan puncak dan pusat dari seluruh perayaan Ekaristi. Nah, dimulai dulu adik-adik, ada dialog. Dialog itu kan kita kontak ya, ada dialog. Siapa yang memimpin dalam dialog ini? Tentunya bukan Yesus yang waktu itu, hanya waktu itu diulang lagi oleh imam. Baik, imam membuka doa syukur agung dengan teks berikut ini adik-adik ya. Tuhan bersamamu. Umat menjawab apa? Dan bersama rohmu. Umat diajak kalimat ini harus dijawab. Kalau enggak dijawab itu enggak aktif. Ya, maka dan bersama rohmu. Artinya apa, Adik? Umat diajak menyadari kembali. Menyadari, sadaro bahwa kita kembali kehadiran Tuhan di tengah jemaat di dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya pas dan bersama rohmu, pikirannya masih kemana-mana, sadar. Sekarang kita mau bersama Tuhan. Oke, paham ya adik-adik? Jadi ketika menjawab itu sadar bahwa kita itu kembali kehadiran Tuhan. Ya, hadir, Tuhan itu hadir betul dalam Ekaristi itu. Nah, imam, marilah mengarahkan hati. Kita menjawabnya sudah kami arahkan. Ada yang kadang-kadang menjawab, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Jawab lantang, sudah kami arahkan. Sudah kami arahkan. Waduh, mantep banget. Ini umat yang aktif ketika misa ya. Sudah kami arahkan. Jawab, ya harus betul-betul sudah mengarahkan hati kepada Tuhan. Tidak memikir yang lain. Di rumah mama masa apa ya? Habis ini aku diajak kemana? Tapi sudah hadir betul. Sudah kami arahkan. Nah, umat diajak mengarahkan, mengangkat hati kepada Tuhan. Ya, maka kita kalau sudah tahu persis bagaimana mengikuti Ekaristi, tidak akan namanya berani main-main. Lanjut, imam, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Apa umat menjawab apa, adik-adik? Sudah dan sepantasnya. Kalau sudah siap, kami sudah layak dan pantas. Nah, dilayakkan betul. Tidak tolah-toleh, bahkan jubit-jubitan dengan kakak atau adik. Siap masuk dalam peristiwa kudus, peristiwa penting. Kadang-kadang tidak adik-adik loh ya. Mama kadang iya, Bu Patris juga. Maka harus sadar Bu Patris, sadar Patrisia, sama adik-adik. Bu Patris, Kak Desi, Mama, mungkin Papa, dan adik-adik disadarkan ini. Ketika sudah layak dan sepantasnya, ya layak betul. Tidak sambil mikir yang lain. Tapi manusia kita kadang masih. Tapi stop, sadar. Gitu ya. Oke, mulai sekarang tahu ya adik-adik ya.
Oke, lanjut. Lah, sekarang sudah lanjut lagi. Privasi. Apa itu? Doa, pujian, dan ucapan syukur. Selalu ucapan syukur. Untuk memuji dan memuliakan Allah. Bagian terakhir dari kata-kata privasi, ya, ada ini, bersama para malaikat. Privasi ya. Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, ada ucapan syukur yang disebut privasi. Kemudian di bagian terakhir, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Lah, ada yang dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kalau hari Minggu begini, kudus dinyanyikan. Misa harian dibaca. Ada saat-saat tertentu, misalnya karena dibatasi waktu, kudus tidak dinyanyikan. Apakah itu mengurangi makna, Bu Patris? Sangatlah tidak. Tapi hati menyatakan kudusnya itu yang penting. Bukan soal nyanyi dan tidak. Kalau ada kesempatan nyanyi, kenapa enggak? Nyanyi lantang kesungguhan hati. Pasti semuanya akan bermakna untuk hidup kita. Baik, ini kalau misalnya berseru kita baca, tapi ketika diajak untuk bernyanyi, kita akan bernyanyi. Lanjut, Kak. Ya, ini adik-adik, sukacita. Kalau ada suara diajak menyanyi, kenapa enggak menyanyi? Sayang. Soal suara bagus apa enggak, bukan urutan nomor 1. Dia ada lagu, diajak menyanyi, seluruh umat berpadu, seluruh umat berpadu dengan penghuni surga. Bersama imam melakukan kudus sebagai bagian utuh dari doa syukur agung. Dilakukan secara bersama, tidak boleh diwakili imam saja. Aklamasi itu artinya bersama-sama. Yang hadir semua menyanyi, kecuali sakit gigi pas nyanyi itu cakot-cekot, itu masih mungkin toleransi ya. Tapi ketika normal bisa menyanyi, nyanyi bersama. Kuduslah Tuhan di surga, ya nyanyi. Soal suara bagus apa enggak ya? Ini adalah nyanyian para malaikat waktu itu. Sewaktu Yesaya mendapat penglihatan di bait suci, merasa tidak layak, tapi diperkenankan, sehingga langsung menyatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Pernyataan Yesaya yang menyatakan bahwa ini adalah betul-betul kudus. Ya, adik-adik sekali lagi, kalau nanti kesempatan misa offline atau di rumah boleh, karena memang dinyanyikan bersama-sama. Paham ya? Tidak dieman-eman suara kita. Tidak hanya tugasnya kur, itu tugas kur. Kenapa harus nyanyi? Oh, tidak. Mengapa? Karena lagu ini dinyanyikan bersama-sama. Oke, Kak. Nah, ini adik-adik, ini sudah masuk di dalam proses yang menjadi puncak. Kalau mau izin ke belakang, nanti tidak ikut ambil bagian. Kalau tidak mengikuti upacara ini, bagian puncak ini, kita tidak akan bersama-sama. Romo mewakili umat, lihat ya adik-adik, namanya epikesis. Apa itu? Gereja. Gereja itu ya kita, umat beriman.
memohon kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, rohnya Tuhan, rohnya Allah. Kalau rohnya kita sering-sering menceng-menceng. Tapi ini yang diminta adalah Roh Kudus. Supaya apa, Adik-adik? Supaya bahan persembahan yang disampaikan oleh umat. Siapakah umat itu, Kak Desi? Kita semua. Kita semua. Dikuduskan menjadi tubuh dan darah Kristus. Sehingga semua berpusat di sini ya. Juga supaya kurban murni itu menjadi sumber keselamatan bagi mereka yang akan menyambut dalam komuni. Kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, perhatikan disinilah adik-adik, ketika Romo tangannya ditumpangkan di atas piala. Di atas piala berisi anggur yang sudah diberi air dan juga di situ ada patena berisi hostia besar. Romo menumpangkan tangan, kemudian membuat gerakan penumpangan tangan pada bahan-bahan persembahan. Kemudian gerakan membuat tanda salib atas bahan-bahan persembahan. Bagaimana kalimatnya? Kita lihat bersama ya, supaya kita semua paham bahwa disinilah adik-adik pusatkan perhatian kita di altar. Ya. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh. Ada tanda salib, Romo menumpangkan tangan, kemudian tanda salib, darah, kalau itu di anggur, kalau yang di roti tadi, ini, curahan Roh-Mu menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ada bunyi gong pertama. Dung, kalau misalnya di lingkungan, di wilayah, adik-adik mungkin dengarnya bunyi bel ya Kak ya. Lonceng kecil sekali, lonceng. Ding. Ini sudah mulai adik-adik, tidak ditunda, jangan ditunda. Ini sudah mulai perhatian ke depan. Mulai proses di mana imam memimpin umat. Roti dan anggur mulai diproses menjadi tubuh dan darah Kristus. Gerakan membuat tanda salib dan doanya merubah tubuh Kristus. Roti, anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saat inilah semua pandang, perhatian diimani. Bukan sekedar roti biasa, bukan sekedar anggur biasa. Sudah dilayakkan menjadi tubuh dan darah Kristus, kemudian nanti akan mengulang kalimatnya Yesus, dinyatakan dalam di Romo memimpin berikutnya. Perhatikan semua, tidak boleh ini perhatiannya ke lain. Lanjut Kak. Ini adik-adik ya, kisah dan kata-kata Yesus diulangi. Kisah dan kata-kata Yesus diulangi lagi. Jadi tadi ya, Eklesis tadi dilanjut sampai di sini adik-adik. Tindakan Kristus sendiri diulang. Kurban Kristus dalam malam perjamuan terakhir kembali dinyatakan ke kita, diulang lagi. Nah, ini kemudian Romo berdoa ketika hostia besar ditunjukkan. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Kemudian diangkat, ketika diangkat ada lonceng, ada gong, sebanyak 3 kali. Artinya semua berpusat
ke depan. Ya, semua berpusat ke depan. Ini peristiwa yang sudah dimulai dari Epiklesis Romo memimpin, ini dinyatakan. Ini bukan sekedar hosti atau roti biasa. Lihatlah, ya, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah, semua lihat ke depan, semua memandang ke depan. Disinilah sudah peristiwa dimulai Epiklesis sampai di puncaknya ditunjukkan. Ini loh tubuhku. Nah, yang bisa menjawab ini adalah tubuh Kristus adalah iman kita. Lanjut, Kak. Kemudian ketika berikutnya, ya, mengangkat piala. Terimalah ketika mengangkat piala, ini adik-adik ya. Jadi ada 2 kali Romo mengangkat hosti, roti besar, dan ini anggur. Terimalah dan makanlah kamu semua. Kamu semua. Tidak dipilih imam atau koordinator apa. Kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Terakhir, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ada gong 3 kali, semua pandangan ke depan, mengimani bahwa anggur menjadi darah Kristus. Sekali lagi adik-adik, yang bisa menjawab bahwa hosti bundar biasa ini adalah Kristus, adalah iman kita. Kalau mau dibuka, diteorikan, ditanyakan, tidak bisa. Iman adik-adik. Iya, aku mengamini bahwa hosti dan anggur, roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Baik, kita lanjut. Ya adik-adik, catatan. Jadi ada yang perlu diperhatikan, apa yang harus kita lakukan ketika tadi imam mengangkat hosti dan anggur. Pada saat imam mengangkat roti dan piala, umat memandangnya, bukan menunduk. Tunduk dilakukan pada saat imam berlutut. Biasanya Romo setelah mengangkat itu kan, kalau ada yang pernah bertanya, loh Romo itu kemana kok sembunyi? Sembunyi di bawah altar. Bukan sembunyi, itu Romo mau menyatakan penghormatan sedalam-dalamnya. Bahwa roti dan anggur adalah Yesus yang hadir. Nah, ketika itu kita boleh menunduk, menundukkan kepala. Adik-adik, ada banyak gerakan atau sikap tubuh kita ketika hosti diangkat, anggur diangkat. Kalau yang benar-benar mau memberi penghormatan lain, tidak dilarang. Bahkan mau menyatakan apa, mengatakan apa, tidak dilarang. Bergantung pada kita mengimaninya. Maka umat berdiri sambil sikap hormat, memandang kepada tubuh Kristus, sambil berkata dalam hati adik-adik, tidak teriak. Ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya kepadamu, aku berharap kepadamu, aku mengasihi Engkau. Kalau terlalu panjang, tidak hafal, silahkan mengimani bagaimana adik-adik menyatakan. Intinya adalah ketika diangkat itu Tuhan. Bukan
yang lain. Maka ya Tuhanku dan Allahku, selamatkanlah aku, kuduskanlah aku. Silahkan. Kalau mau panjang seperti ini, silahkan. Atau doa syukur yang lain. Bahkan ada adik-adik Bupati pernah mendapat kesaksian bahwa ketika Hosti Kak Desi dan juga anggur ini diangkat, ada yang menyatakan bahwa sakitnya itu dipegang, diserahkan, dipegang, misalnya daerah perut atau tidak dipegang. Tuhanku dan Allahku sambil menitikkan air mata, terjadi itu. Karena apa? Memang yang dilihat itu adalah Tuhan. Dipegang, ya Tuhanku dan Allahku. Lihat Yesus ada dan sampai tunduk dengan hormat. Atau doa yang lain, silahkan. Intinya bahwa yang hadir adalah Yesus. Tidak ada tawaran lagi ketika sudah dilewati proses bersama dalam konsekrasi. Adik-adik, kita belajar bersama, bukan hanya adik-adik, kita semua adik-adik. Bu Patris, Kak Desi, semuanya kakak-kakak juga berproses sampai di sini. Tidak langsung instan, langsung, tidak proses. Semuanya iman itu terus diproses. Sampai benar-benar masuk, menyatu dengan kita. Lanjut Kak. Ya, baik. Ini aklamasi dan doa anamnesis. Apa itu? Aklamasi berarti seruan secara bersama. Anamnesis berarti kenangan. Kembali menyerukan bersama sebagai kenangan. Jadi yang dimaksud dengan aklamasi, anamnesis dalam perayaan Ekaristi adalah, tolong Kak Desi, saya dibantu. Ya, kalau aklamasi berarti seruan secara bersama. Yaitu kita semua ya Bupati ya yang hadir di situ sebagai umat. Kemudian anamnesis berarti kenangan. Kenangan akan karya keselamatan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus secara serentak. Dan sekaligus menurut 3 dimensi waktu. Yaitu yang pertama masa lampau, di mana Yesus telah wafat. Kemudian yang kedua masa kini, Yesus telah bangkit. Yang ketiga masa yang akan datang, Yesus akan kembali. Terima kasih Kak Desi. Baik adik-adik perhatikan ya. 3 hal yang biasanya juga dirangkum dalam ungkapan misteri Paskah. Imam mengajak umat memaklumkan misteri iman dengan berkata. Ya ini adik-adik. Silakan Kak. Ini. Baik, ini kalau yang kemarin disempurnakan, Bu Patris ambil yang terbaru. Marilah mewartakan misteri iman kita. Ini bergantung di Romo. Kalau mengajak nyanyi, ya kita jawabnya menyanyi. Kalau Romo tidak menyanyi, kita menjawabnya juga tidak bernyanyi. Contoh ini. Marilah mewartakan misteri iman kita, kemudian setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Ketika Romo mengajak menyanyi, kita ikut menyanyi. Baik, kita coba ya adik-adik ya. Do, re, mi, marilah mewartakan misteri iman kita. Adik-adik, setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Ini adik-adik, kita diajak menyatakan misteri iman kita. Sekali lagi bergantung pada imam. Baca oke, menyanyi oke. Lanjut Kak. Ya, kita mau hampir-hampir terakhir. Adik-adik perhatikan, tidak mengurangi semangat kita. Doa persembahan atau doa kurban. Kristus sebagai kepala gereja membawa kurban yang menghidupkan, menyelamatkan dan menguduskan, yakni tubuh dan darahnya sendiri. Ini sudah proses di mana Tuhan sudah hadir betul. Umat sebagai anggota tubuh mengambil bagian dalam kurban Yesus yang sama, tunggal dan tak terulang.
Dari Yesus Kristus inilah umat belajar, kembali lagi belajar tanpa henti mengorbankan diri kepada Allah serta mempersembahkan apa yang ada padanya untuk keselamatan sesama. Kemudian doa permohonan di doa syukur agung. Ini bukan doa umat yang lalu, tapi doa di syukur agung. Permohonan dalam doa syukur agung merupakan kenangan yang indah akan persekutuan antara gereja yang sedang bersiarah dan gereja surgawi, baik yang di surga maupun di bumi, merasa terpanggil untuk memuji Allah dan berdoa bagi gereja seluruh dunia. Jadi doa di permohonan doa syukur agung ini jangkauannya luas sekali daripada doa umat. Bapak Suci didoakan, Bapak Uskup didoakan, kita semua ini persatuan gereja di atas bumi ini. Neka. Ya, ini ya. Kemudian hampir terakhir ini adik-adik, perhatikan tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang tidak menjadi puncak pada saat ini. Merupakan rangkuman atau kesimpulan doa syukur agung. Imam menyampaikan pujian dan hormat dari jemaat kepada Bapa melalui Yesus Kristus, putranya. Jadi ini semua doanya kemudian dirangkum, akan diulangi oleh imam, dipimpin oleh imam. Apa itu doanya? Dengan pengerantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Jadi kalimat ini adalah rangkuman kesimpulan dari doa syukur agung. Jadi jangan pernah kita menghilangkan kesempatan kudus ini dalam perayaan Ekaristi. Hari ini adik-adik diingatkan, disadarkan ketika mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan sungguh-sungguh akan menjadi berkat untuk adik-adik dan membawa dalam hidup iman semakin mencintai Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi.